Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu, seorang remaja berusia 17 tahun dipukul saat membangunkan warga sedang sahur. Ya. Jadi kejadiannya itu di Bogor ya, di Citerep ya. Rekaman peristiwa itu turut beredar di media sosial ya, dan parah banget. Saya juga nggak tahu kenapa ya segitu parahnya. Apakah pelaku sudah punya dendam berkarat? Konon katanya pemicu awalnya itu karena membangunkan sahur dengan tidak sopan, berisik, ya, sehingga masyarakat di situ dendam kesumat ya. Menurut dugaan ya, ada sekitar 3 orang yang terduga pelaku. Nah, sebenarnya awalnya mereka ini sudah diincar ya, yang membangunkan sahur ini ya. Karena apa? Karena sangat berisik, nggak sopan, gedor-gedor pagar, ada yang tiang listrik dipukul dengan keras ya, membangunkan sahur tidak dengan nada yang lembut ya kan, sahur harusnya seperti itu ya, tapi sahur gitu kan. Jadi orang-orang bisa naik ya darah tingginya kalau dengarkan ya orang-orang seperti ini sahur. Dan warga di sana anehnya tidak membela orang yang membangunkan sahur ini. Karena apa? Karena sudah diperingati katanya ya. Ketika diwawancarai warga situ sudah diperingati berkali-kali, diperingati ya. Kamu tuh kalau ngebangunin sahur tuh yang sopan ya. Jangan gedor-gedor pagar ya, jangan bawa panci-panci. Suaranya itu yang sopan. Nggak apa-apa ngebangunin sahur dengan suara yang lembut gitu. Jangan dengan suara yang memaksa dan lain sebagainya. Jadi karena saking keselnya warga sama pemuda-pemudi yang membangunkan sahur di daerah ini, maka seorang pemuda dilarikan ke rumah sakit, dianiaya. Sekitar kurang lebih 9 jahitan ya, bocor. Bayangkan coba, karena apa? Karena saking dendamnya ya warga sama orang yang ngebangun sahur. Jadi setelah ditelusuri ya, diinterogasi, ternyata alasannya kenapa orang yang ngebangun sahur ini dianiaya karena pelaku ya kesel, istrinya lagi sakit ya, terus ada orang yang ngebangun sahur di jam 2:30 pagi, sahur dengan suara yang tidak sopan ya, dengan suara yang berisik, bawa panci-panci ya, terus gedor-gedor pagar dan lain sebagainya. Maka pelaku naik pitam ya, dan memukul dengan airsoft gun ya. Duganya ditembak sih ya, dipukul dan ditembak sehingga dilarikan ke rumah sakit. Parah banget emang. Jadi yang saya bahas di video ini, mohon maaf ya, saya tidak menyudutkan agama tertentu ya. Nggak jadi masalah kalau mau sahur, nggak jadi masalah, sahur aja nggak jadi masalah. Dari dulu itu sudah semacam budaya ya. Saya tidak menyangkal itu ya, disclaimer on ya. Tapi saya mau ngajak yang nonton video ini untuk diskusi ya. Jadi gini guys, menurut kalian apakah sahur ini tidak menghina kesadaran seseorang? Apakah membangunkan sahur ini tidak menghina seseorang yang berkesadaran? Kalau misalnya nih ada seseorang ya, saya cuma bertanya, tidak memberikan pernyataan. Kalau misalnya ada seseorang dibangunkan sahur, tiap hari dibangunkan, ini bukannya menghina logika ya, menghina kesadaran. Lu ngapain ngebangunin gua? Gua kan punya kesadaran, punya alarm ya, punya jam. Saya dalam beragama itu punya kesadaran, nggak usah dibangun-bangunin ya, nggak usah digedor-gedor pintu, nggak usah digedor dengan suara yang berisik ya. Jangan seperti itu. Ini kan menghina kesadaran gua. Menurut kalian gimana? Apakah ini menghina kesadaran atau tidak? Karena gini ya, hanya orang yang tidak berkesadaran kalau harus dibangun-banguni ya. Ini kan tujuan kita buat Tuhan ya. Ya, ini ibadah kita buat Tuhan. Sahur ya, menjalankan puasa itu kan itu urusan kita dengan Tuhan ya. Lalu kenapa kita harus dibangun-bangunkan gitu? Itu yang saya tanya ya. Saya tidak memberikan pernyataan ya. Saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam lebih tepatnya.
Jadi kenapa seseorang itu dalam beragama harus dibangun-bangunkan gitu? Sahur dibangunkan. Kenapa? Bukankah manusia itu punya kesadaran sendiri? Bukankah ini menghina kesadaran seseorang? Gue kan bisa bangun sendiri, coy. Bisa sahur sendiri. Nggak harus dibangun-bangunin. Sekarang zaman modern sudah ada yang namanya alarm. Nggak harus gedor-gedor pintu. Nggak harus bawa panci-panci. Nggak harus bawa kentongan yang sangat gede. Nggak harus mukul tiang listrik yang dengan suara yang sangat keras. Menurut kalian gimana? Apakah ini menghina kesadaran seseorang? Apakah ini yang dinamakan semakin kita beragama semakin tidak berkesadaran? Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya ya, apakah agama itu butuh kesadaran? Dalam kasus ini, apakah agama itu butuh yang namanya kesadaran gitu? Ya kalau seperti ini, berarti itu artinya tidak berkesadaran ya kan? Kita mau ibadah sama Tuhan kita, terus digedor-gedor ya, harus dibangun-bangunin ya. Ibaratnya gini ya, ada seorang yang mau sekolah misalnya, atau misalnya dia bercita-cita jadi atlet misalnya, contoh misalnya menjadi atlet ya, atlet apa, atlet maraton misalnya, atau atlet taekwondo misalnya, atau apalah gitu ya. Jadi dia sudah punya jadwal latihan tiap pagi misalnya, jam 5 pagi bangun, lari pagi ya, tiap hari. Tiba-tiba nggak dibangunin, terus dia marah-marah, kok saya nggak dibangunin? Kok saya nggak dibangunin? Ya siapa lo? Kalau lu mau jadi atlet ya, kalau mau jadi sukses ya, kalau mau jadi ibadah, kalau lu mau jadi seorang atlet yang beribadah ya, untuk apa? Untuk mengharumkan negara kita misalnya, mengharumkan nama bangsa. Ya lu harus punya disiplin dong, nggak harus disuruh-suruh gitu, harus dibangunkan ya. Masa tiap hari harus dibangunin gitu, harus ada spesial satu orang yang ngebangunin gitu. Ini menghina kesadaran ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Sama seperti itu ya, kalau misalnya ada orang mau ibadah ya, atau mau sahur misalnya, terus kita harus butuh orang lain ngebangunin kita. Ini artinya menghina kesadaran nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau saya berpikir ini menghina kesadaran ya nggak sih? Saya cuma bertanya, saya tidak akan memberikan pernyataan ya. Silakan ditulis di kolom komentar ya, apakah ini menghina kesadaran atau tidak. Kemudian beberapa hari yang lalu teman saya pernah curhat ya. Jadi di sekitar rumahnya itu ya sama seperti di kejadian yang di Citerep ini ya, di Bogor ini. Nah, ngebangunin sahur itu tuh suaranya tuh gede banget, sementara dia punya istrinya harus kerja jam 6 pagi, pulangnya jam 6 sore ya, waktu istirahatnya sedikit ya, terus saudaranya juga, ponakannya di rumah ada yang kerja malam ya, baru pulang malam, pulangnya jam 11 malam ya, tidurnya baru beberapa jam langsung dibangunin dengan sahur, nggak bisa tidur lagi ya. Kemudian anaknya juga ada yang masih kecil ya, bayinya masih kecil, ketika ada suara-suara yang sangat keras untuk ngebangunin orang sahur pakai suara panci-panci, suara apa segala macam, sehingga membangunkan orang yang ya seperti anak kecil. Dan anehnya teman saya ini adalah seorang non muslim. Bayangkan coba, apakah ini tidak berdosa? Menurut kalian gimana? Kita membangunkan orang lain yang tidak seagama dengan kita, terganggu tidurnya ya, ponakannya tidurnya terganggu, istri tidurnya terganggu, anaknya juga tidurnya terganggu ya, tiap hari istrinya ngeluh ya, tiap malam ngeluh, nangis, nggak bisa tidur. Karena apa? Karena istrinya kalau sudah dibangunin ya sama orang, dia akan susah tidur ya, ada semacam penyakit ya, saya juga nggak tahu apa penyakitnya. Tapi kalau misalnya ada orang berisik, ribut, tiba-tiba kebangun, nggak bisa tidur lagi, maksudnya nggak bisa tidur lagi. Ini ada semacam penyakit. Menurut kalian gimana? Apakah ini bukan dosa besar? Kenapa harus gitu? Kenapa harus suaranya tuh kenceng banget? Kenapa nggak semisal ya ngebangun sahurnya itu di masjid aja ya, misalnya sebentar doang ya, cuman 1 menit 2 menit doang, sahur selesai, nggak usah keliling gitu bawa panci-panci ya, bawa bedukan yang sangat gede banget suaranya. Bagaimana mungkin kita bisa hidup tenang gitu seperti itu
tiap hari digituin selama sebulan. Bagaimana kalau misalnya ada orang sakit gitu? Bagaimana kalau misalnya ada orang tua yang butuh istirahat? Bagaimana kalau ada bayi yang baru lahir? Menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan pernyataan ya. Saya hanya bertanya. Ya, bagaimana mungkin kita melakukan ibadah tapi mengganggu orang lain? Ya oke lah, kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan sudah tradisi, zaman dulu juga seperti itu kok, nggak jadi masalah. Nah, gini guys, kebiasaan itu belum tentu benar, maka biasakanlah yang benar. Jadi kebiasaan kita sehari-hari itu ya belum tentu benar guys, karena gini, zaman dulu itu kan belum ada yang namanya alarm ya, belum ada yang namanya HP ya, belum ada yang namanya jam yang bisa, atau jam beker misalnya ya, yang bisa ngebangunin orang. Zaman dulu banget itu belum ada seperti itu guys, makanya ada budaya sahur. Jadi zaman dulu, zaman sekarang sudah jauh berbeda. Menurut kalian gimana? Saya cuma hanya bertanya ya, saya tidak akan memberikan pernyataan. Zaman dulu banget ya, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 misalnya, belum ada yang namanya alat-alat ngebangunin orang gitu ya, alarm misalnya, jam digital misalnya, belum ada. Maka dibutuhkan yang namanya orang ngebangunin sahur ya, keliling-keliling. Lagian zaman dulu seingat saya nggak pernah itu anarkis ya kalau ngebangunin orang. Dan saya juga perhatikan ya, apakah orang yang ngebangunin sahur itu puasa? Menurut kalian gimana? Apakah mereka hanya pengangguran gitu, sampah masyarakat? Apakah hanya saat jam 2:30 doang bangun, terus jam 5 sampai jam seterusnya mereka tidur gitu? Menurut kalian gimana? Apakah ini mengganggu atau tidak? Karena menurut saya pribadi ya, nggak semua orang yang ngebangunin sahur itu ya nggak bisa dijamin ya puasa, menjalankan puasa dengan benar gitu. Karena menurut saya pribadi ya, karena ini kan semacam problematik ya, dari zaman dulu, zaman sekarang. Jadi kebiasaan itu belum tentu benar ya. Yang benar yang perlu kita biasakan. Kebiasaan itu kan akan membentuk budaya, tradisi. Ini kan semacam budaya. Kenapa ada semacam budaya atau tradisi? Kenapa? Karena ada kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan ini berasal dari mana? Berasal dari pemikiran-pemikiran manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa rata-rata warga Konoha itu tidak berkesadaran, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya ya. Kalau seperti itu kurang berkesadaran ya, kurang dipakai otaknya, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Karena gini ya, saya dulu kan pernah belajar yang namanya budaya ya, ilmu budaya. Jadi budaya itu terbentuk dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan ini muncul dari mana? Dari pola pikir kita, dari pemikiran-pemikiran kita. Nah, ini yang perlu saya urai ya. Jadi kita mengurai kembali gitu. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu benar atau tidak? Jadi dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang terbuka ya. Kalau misalnya, mohon maaf ya, di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya ada yang berpikiran sempit gitu, ya nggak jadi masalah ya. Karena gini guys, kalau kita tidak urai gitu, siapa lagi yang mengurai? Coba kalau nggak anak-anak muda yang mengurai, siapa lagi yang mengurai? Masa dari dulu sampai sekarang seperti itu ya? Tunggu ada korban seperti ini sampai dilarikan ke rumah sakit. Coba, tidak hanya ini, beberapa minggu yang lalu juga ada kok kayak gitu. Tapi bedanya orang yang komplain ya, dia komplain nih sama orang yang ngebangun sahur karena dia terganggu ya, tidurnya terganggu, pulang malam kerjanya, terus tiba-tiba jam 2:30 dibangunin ya dengan suara yang sangat berisik dan keluar rumah ya. Dan anehnya orang yang komplain ini malah dikeroyok. Dan biasanya orang-orang seperti ini yang ditakuti orang ya, takutnya nanti saya dikeroyok, mending nggak usah dikomplain aja lah. Jadi saya di sini bukan untuk komplain ya, saya hanya mengurai kembali gitu, apakah kebiasaan kita itu benar atau tidak. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, saya tidak mengatakan bahwa ya sahur itu sebaiknya diganti dengan jam digital aja ya, sebaiknya diganti dengan apa, dengan waker aja dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya, hanya mengoreksi kembali kesadaran kita gitu, hanya mengoreksi kembali apakah kebiasaan kita itu benar-benar baik atau tidak. Karena apa? Karena zaman sekarang ini anak-anak muda, saya melihat
ya anak-anak muda zaman sekarang ini mereka lebih terbuka ya. Nggak tahu ya kalau orang-orang tua ya yang sudah tua, sepuh dan lain sebagainya, mereka mungkin susah ya, susah susah dikasih tahu gitu. Dan menurut saya ya gini guys, kalau misalnya kita sering ya mendengarkan suara-suara yang berisik misalnya, ya dengan kekuatan suara 100 desibel misalnya, kita sering mendengarkan suara-suara seperti ini, apakah kita nggak cepat tuli gitu, cepat budek gitu? Menurut kalian gimana? Karena gini guys, saya dulu punya temen ya, dan temen saya ini punya saudara. Nah, saudaranya itu bela-belain tinggal di rumah elit ya, dibela-belain ya. Apa yang mereka hindari? Saya juga heran ya, kenapa sih ngebela-belain tuh tinggal di rumah elit? Kenapa mereka itu berusaha tinggal di rumah elit? Kenapa nggak tinggal di perkampungan aja? Rumahnya kan mahal banget ya harganya, ya kan, miliaran, mehong banget. Saya berpikir kenapa nggak bangun di perkampungan aja? Nah, setelah saudaranya teman saya ini cerita panjang lebar, ternyata saya baru paham, sekarang baru saya paham ya. Jadi mereka itu cerita dari awal sampai akhir gitu ya, kenapa mereka memilih di rumah elit. Yang pertama itu lingkungan ya, mereka bisa bergaul dengan orang-orang yang orang-orang yang terdidik ya, orang-orang yang punya relasi, orang-orang yang punya pengaruh ya, orang-orang yang orang-orang yang terdidik ya, berpendidikan dan lain sebagainya. Nah, selain itu yang mereka hindari itu adalah hal-hal seperti ini ya, saat bulan puasa ya, terus ada orang yang ngebangunin sahur ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang ngebangunin sahur itu nggak benar ya, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi ini berdasarkan cerita daripada saudaranya teman saya. Mereka bela-belain tinggal di rumah itu karena apa? Menghindari ini, suara sahur ya, terus suara-suara dari rumah ibadah yang tidak penting ya. Kalau misalnya azan nggak jadi masalah kan, mereka menghindari itu. Dan saya terkejut ya, alasan dibaliknya apa itu? Mereka ngomong seperti ini, saya kan udah tua nih ya, jadi saya harus menjaga pendengaran saya biar tidak cepat budek. Jadi kalau saya tiap hari mendengarkan suara yang 100 desibel terus berulang-ulang, maka pendengaran saya itu akan berkurang ya, saya bisa budek. Dan ini yang saya jaga. Begitu kata saudara teman saya itu terbelalak ya, terkejut. Wow, ya juga ya, kenapa orang mati-matian tinggal di rumah elit? Karena di rumah elit itu, kalaupun di sana ada rumah ibadah, suaranya nggak segede yang, mohon maaf ya, segede yang biasanya di perkampungan gitu, yang di ganggang gitu ya. Mohon maaf ya, sebenarnya biasanya seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang di sana itu berkesadaran. Kalau misalnya ada orang yang keliling gitu ngebangunin sahur ya di rumah elit, orang-orang di sana kan pasti ngomong, ngapain lu ngebangunin gua kan punya kesadaran sendiri, ngapain harus dibangun-bangunin, saya kan bukan anak kecil. Jadi ini menghina kesadaran daripada orang-orang yang tinggal di rumah elit. Dan saya juga sangat jarang ya, dulu saya sering main ke rumah teman saya di rumah elit ya, saya sangat jarang melihat orang kalau lagi puasa itu ngebangunin gitu orang sahur gitu keliling-keliling. Nggak pernah. Bahkan suara seperti suara dari rumah ibadah juga sangat jarang. Kemudian mohon maaf ya, pengemis sangat jarang ya, terus orang yang jualan sembarangan juga sangat jarang, sehingga aman ya. Tapi bukan berarti semuanya seperti itu ya, ada juga yang nggak aman, cuma rata-rata saya melihat seperti itu yang mereka beli sebenarnya. Kenapa mereka beli rumah di rumah mewah itu? Yang mereka beli itu sebenarnya kenyamanan. Menurut saya kalau misalnya kita beli rumah mewah di kawasan elit itu sangat worth it ya, worth it banget. Karena kita bisa terhindar dari suara-suara yang tidak perlu gitu, yang suara-suara yang sangat berisik ya, terus keamanan kita. Karena saya juga kesel ya kalau misalnya ini ke perumahan-perumahan atau ke komplek-komplek, terus ada datang orang, mohon maaf ya, peminta-minta, pengemis, nggak tahu dari mana asalnya, terus bawa map misalnya ya, kita nggak tahu apakah ini benar dikasihkan ke yayasan. Kalau mereka ngomong biasanya, oh ini ke yayasan, oh ini Pak ke yayasan. Kemudian ada semacam pungli-pungli ya ada banyak tuh di perumahan, pungli-pungli. Terus
maraknya pencurian, motor sering hilang ya. Jadi ada banyak ya risiko kalau kita tinggal di komplek ya, komplek subsidi maksudnya, bukan komplek yang elit ya. Kalau misalnya komplek yang elit bisa aja kan, karena saya melihat ya, semakin ekonomi seseorang itu semakin tinggi ya, maka kesadarannya semakin tinggi. Saya melihat seperti itu ya. Terserah kalau lu pada ngomongin gua agak sedikit a priori ya, terserah. Yang saya perhatikan seperti itu ya, nggak semuanya, tapi ya nggak semua orang kaya seperti itu ya. Tapi saya melihat orang yang punya duit banyak itu ya, biasanya orang yang sangat berkesadaran ya. Saya tidak mengeneralisir semuanya ya, orang, mohon maaf, orang miskin juga ada yang berkesadaran ya, tapi rata-rata saya melihatnya, kita ngambil rata-rata ya, bukan ini ya, bukan, mohon maaf ya, bukan pribadi per pribadi, tapi rata-ratanya seperti itu. Orang yang berkesadaran, mereka tahu kalau misalnya mau bangun gitu ya. Orang-orang kaya kan sebenarnya, kalau boleh jujur ya, ketika saya baca buku itu, rahasia dari orang kaya itu bangun pagi ya. Mereka tidak pernah yang namanya ketinggalan bangun pagi, nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu ya. Olahraga jam 3 pagi mereka sudah bangun, jadi ngapain harus dibangunin sahur ya kan. Jadi ini menghina ya, menghina logika, menghina akal sehat, menghina kesadaran. Kalau misalnya di rumah elit itu ada orang yang sahur gitu, terus bawa panci-panci yang sangat gede ini menghina. Kalau misalnya di masjid ya, cuman sekali 2 kali ya, misalnya nih di masjid itu ada seseorang yang meneriakkan gitu, sahur ya, cuman beberapa kali, nggak jadi masalah, asal jangan bawa panci-panci. Aduh, kuping saya tuh kadang mau meledek ya kalau misalnya ada orang yang ngebangun sahur seperti itu ya. Kita tegur salah, nggak ditegur salah, jadi serba salah ya. Jadi nggak salah ya kalau misalnya ada orang mati-matian memilih tinggal di rumah elit ya, memilih tinggal di rumah yang bonafit ya, yang rumahnya mahal ya. Jadi saya doakan yang nonton video ini ya, semoga Anda bisa tinggal di rumah elit ya, rumah yang sangat-sangat bonafit ya. Ya, kalau bisa bertetanggalah dengan siapa? Dengan orang yang sangat-sangat kaya. Tetanggaan dengan Abu Rizal Bakri. Tapi disclaimer on-nya, saya tidak mengatakan bahwa di perkampungan, di ganggang gitu ya, kelakuan warganya tidak terkontrol, tidak berkesadaran. Saya tidak mengeneralisir semuanya ya. Ada juga yang berkesadaran, cuman biasanya orang yang berkesadaran itu dia akan keluar dari situ ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kenapa gap di Konoha itu antara, mohon maaf ya, rakyat miskin dengan rakyat kaya ya, atau masyarakat kaya itu sangat jauh ya, sangat jauh perbedaannya. Yang saya perhatikan itu adalah lingkungannya. Mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi ya biasanya kalau kita lingkungannya itu tetangga kita misalnya orang-orang yang tidak berkesadaran ya, terus nggak bisa diajak kerjasama, kemudian nggak bisa diajak kompromi misalnya, terus buang sampah sembarangan, maka kita juga akan ikut-ikutan, karena 80% yang mempengaruhi kehidupan kita itu adalah lingkungan. Jadi kalau kita dikasih kesempatan memilih lingkungan yang lebih bagus, itu lebih bagus kita pilih lingkungan yang elit ya, atau tinggal di daerah perumahan yang isinya itu orang-orang kaya ya. Biar apa? Biar kita ketularan kaya, karena lingkungan itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita, sangat-sangat bisa. 80% ya, 80% lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita ya. Kalau kata pepatah ya, 5 teman terdekat kita itu akan menentukan 5 tahun kehidupan kita ke depan. Dan anehnya, 5 teman terdekat kita duitnya nggak jauh beda dengan diri kita. Aneh kan? Aneh bin ajaib, tapi itu apa adanya. Sama halnya dengan lingkungannya. Kalau misalnya lingkungan itu ya misalnya nggak kekontrol, nggak berkesadaran, misalnya buang sampah sembarangan, kita juga akan ikut-ikutan ya. Atau misalnya suara sahur misalnya sudah membudaya di situ terus tiap hari suaranya kenceng banget, maka apa? Maka kita juga akan
terbiasa. Mungkin ya, saya melihatnya kenapa hal seperti ini tidak pernah dikomplain ya, tidak pernah dibicarakan, mungkin sudah terbiasa, sudah membudaya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.